Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya. Yang saya mau tanyakan ini Buya, kan kemarin itu sholat Jumat itu ada pembagian tugas. Pembagian tugas itu yang jadi imam yaitu berbeda sama yang khotibnya itu. Yang saya mau tanyakan, yang jadi khotibnya itu berbeda akidah gitu. Jadi yang tidak mengakui empat madhab gitu ya. Sholat apa itu? Sholat Jumat udah. Nah yang jadi imam ya sama-sama dengan kita yang sebenarnya. Gimana itu menurut Buya sholatnya itu? Ya gitu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah pengurus masjidnya dia telah kurang ajar kepada jamaah. Sebab pengurus masjid harus tahu, jangan mengundang orang yang berbeda dengan jamaah. Itu menjadikan kegelisahan di jamaah. Kadang-kadang pengurus masjid yang sok moderat karena atas pendidikan, saya seorang doktor, tapi doktor ekonomi kan. Dokter ini bukan urusan, ini babnya beda. Dokter ilmu medis bukan urusan syariat, kan beda. Dokter syariah nggak boleh merendahkan dokter medis dalam urusan kesehatan. Kita harus berpatokan kepada dokter medis urusan kesehatan, kan ada bagian masing-masing. Sehingga yang ada saling menghargai dong. Mungkin seorang pengusaha jadi ketua DKM, pengennya jadi moderat, pengen menyatukan umat dan sebagainya. Dari dulu ada orang lebih hebat dari Anda, ya. Nggak bisa tidak dengan cara semacam itu. Kalau masyarakat punya madhab tertentu, undang orang tertentu yang sama dengan madhabnya. Jangan bikin kegelisahan. Jangan bikin orang. Ini adalah mohon maaf pengurus-pengurus masjid yang sok moderat, sok pengen jadi pemersatu umat dan sebagainya. Nah, ini bermasalah. Orang-orang semacam itu mengganggu. Akan tapi mestinya yang dicari adalah kalau madhabnya Maliki, samakan Maliki. Hambali sebisa mungkin. Atau Maliki dengan Hambali dalam hal-hal yang tidak beda. Misalnya ya, kita madhab Syafi'i. Anda mengundang khotib madhab Hanafi. Bisa berabe loh ya. Karena madhab Hanafi syarat khutbahnya tidak sama dengan kita. Loh. Karena akhirnya bikin gelisah gara-gara kita salah. Madhab loh. Itu madhab yang akidah benar loh ya. Belum masalah akidah sesat tadi. Anda menyinggung akidah apa lagi? Ini madhab Hanafi itu syarat rukun khutbahnya tidak seperti kita. Sanjungan apa saja, ini apa, nggak pakai resmi kayak itu. Nah ini undang madhab Hanafi khutbah langsung. Hei kaum muslimin, ayo ini, beres kok. Akhirnya, wah ini apa, nggak ada syarat alhamdulillahnya, nggak ada salawatnya, nggak ada ininya. Ini biasa di kampungnya begitu, karena di madhab Hanafi misalnya. Jadi tolonglah hei para pengurus masjid, Anda jangan sok dengan mendatangkan orang yang berbeda. Ketentraman hati masyarakat perlu dijaga. Ketentraman hati masyarakat yang madhabnya sama dan seterusnya. Adapun masalah keabsahannya ya sederhana. Kalau memang dia ngerti rukun-rukunnya, memenuhi syarat rukun-rukun khutbah, ya sah. Nggak ada masalah. Tapi kalau ada rukunnya yang tidak dihadirkan, apalagi dalam madhab Imam Syafi'i yang tidak dianggap sah khutbahnya, maka yang tidak sah khutbahnya dianggap tidak sah sholatnya. Nah, kan repot nanti. Sehingga mohon maaf ini kami lebih menjawab ini untuk pengurus masjid aja deh. Ini pengurus masjid yang penting. Mohon maaf kita. Pernah diundang satu ketika satu orang, ternyata di situ kami lihat orang gaduh-gaduh macam-macam. Wah kalau begitu saya tidak mau jadi gaduh-gaduh saya. Ini bahaya, saya nggak datang ke tempat semacam itu. Karena apa? Yang umat bikin gelisah, rusak umat. Imam Ahmad itu punya madhab yang sangat masyhur. Punya murid itu sudah pulang ke kampungnya dan berdakwah. Kebetulan kampungnya yang didatangi, yang ada tempat muridnya itu adalah orang madhab Maliki. Ketemu Imam Ahmad lalu ditanya, apa yang kamu kerjakan di sana? Wah pengen menunjukkan kesetiaannya kepada gurunya. Guru, di kampung kami madhabnya Maliki. Aku kan madhab kamu madhab Hambali. Kurang lebihnya begitulah dialognya. Kalau kita bahasakan dialog. Sehingga hari ini aku masih mengusahakan mereka untuk pindah madhab Hambali. Wah keren ya jawabannya.
Ternyata gurunya bukan orang abal-abal, Imam Ahmad ibn Hanbal, murid Imam Syafi'i, malah mengatakan, kamu yang belajar madhab Malik, jangan kau ganggu, jangan kau rusak hati mereka. Kamu belajar madhab Malik agar sholat seperti mereka. Lebih mudah mengubah kamu yang satu daripada mengubah orang banyak, kan gitu. Ini ada orang sok itu, sok moderat, sok ini, bingung gitu. Nah, ini sudah. Ini adalah masalah hikmah di dalam berdakwah itu. Hikmah di dalam perjuangan. Semoga Allah menjaga hati semuanya ya. Sholatnya asalkan memenuhi syarat-syaratnya juga sah. Asalkan sudah memenuhi syarat khutbah yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Baik seperti itu. Kalau ternyata nanti, oh ada yang kurang Buya, oke lah nanti kasih celah dah. Umat sudah selesai, khutbah Jumatnya sudah selesai, jangan diganggu. Anggap saja uang nggak pakai ini sudahlah. Orang awam ini kata Mufti Mekah Said Alwi waktu itu mengatakan, kalau orang awam sudah mengerjakan sebuah pekerjaan dan sudah selesai, kok nggak sah menurut satu madhab, cari madhab yang mengatakan sah. Sudahlah, jangan disuruh ngulang, orang awam kasihan. Jumatan sekali aja lumayan, suruh ngulang 2 kali kan pusing nanti ya. Jadi tolonglah bijak sebagai seorang imam, seorang ustadz itu jangan menyusahkan masyarakat ya. Kalau Anda mau ngulang-ngulang dan sebagainya urusan Anda, tapi orang awam di Masya Allah membuka toko, ini harus kita lebih lembut penuh kasih dengan mereka. Kita beri kemudahan dalam urusan fikih. Wallahu a'lam bishawab.